Jakarta menyala, abang none, encang encing enyak babe, kasih tahu semua pemimpin untuk Jakarta semakin maju. Ramono Anu Wibowo bersama Rano Karno, itu pilihan kita. Jakarta menyala, Mas Bambang Dul, Jakarta menyala. Jakarta menyala. Menyala abangku. Jakarta menyala. Menyala abangku. Jakarta menyala, abang none, encang encing enyak babe, kasih tahu semua pemimpin untuk Jakarta semakin maju. Ramono Anu Wibowo bersama Rano Karno, itu pilihan kita. Jakarta menyala, Mas Bambang Dul, Jakarta menyala. Jakarta menyala. Menyala abangku. Jakarta menyala. Menyala abangku. Jakarta menyala, abang none, encang encing enyak babe, kasih tahu semua pemimpin untuk Jakarta semakin maju. Ramono Anu Wibowo bersama Rano Karno, itu pilihan kita. Jakarta menyala, Mas Bambang Dul, Jakarta menyala. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bu, berdiri ya Bu. Jadi pandu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Pram, saya atas nama warga seputar pelabuhan mengucapkan ribuan terima kasih atas kesediaan Mas Pram melihat warga yang dari dulu sejak perencanaan pelabuhan ini sampai sekarang terabaikan, dan sebagian besar mereka ini adalah penduduk asli. Yang kedua, Mas Pram, program pelabuhan yang tertunda-tunda, tolong nanti kita kolaborasi dengan pejabat pelabuhan untuk bagaimana kita selesaikan masalah kemacetan, masalah yang sangat krusial di wilayah ini, yang boleh dikatakan setiap hari terjadi kecelakaan. Akibat apa? Tidak adanya program yang sinkron di antara departemen atau kementerian satu dengan kementerian lain, hingga pertumbuh arus barang ya, yang saya tahu dari tahun 70
Sampai sekarang itu seperti siang dengan malam. Dulu tidak ada kontainer. Sekarang jumlah kontainer yang keluar masuk hampir 10 juta. Barang yang masuk dan keluar dari Tanjung Priok ini hampir 100 juta ton di luar yang cair. Nah, oleh karena itu Mas Pram, berbeda di tempat yang lain, maka di daerah ini Mas Pram bisa melihat kenyataan. Ini dulu wilayah kerja pelabuhan Mas Pram, tapi akibat nepotisme diserahkan kepada Pemda, tapi pengurusannya tidak benar. Jika mereka ini terlunta-lunta statusnya. Di seputar sini Pak, Mas Pram, SMA cuma satu, nggak salah. SMA negeri. Bahkan tidak ada. Ini serius. Ini serius Mas Pram. Ada, udah. Sedih sekali. Nah, oleh karena itu nanti para ibu, para bapak-bapak yang hadir di sini boleh berdialog langsung, menanyakan apa tujuan kita berkumpul di sini dan apa yang akan kita sampaikan kepada Mas Pram untuk kita menangkan jadi gubernur kita. Hidup Mas Pram, menangkan nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sabri Saiman, abang saya yang saya hormati, relawan gas Bapak Haji Sandi Suryadinata dan para hadirin yang sungguh saya muliakan, saya hormati. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya akan memulai yang pertama. Nanti saya akan lakukan. Saya tidak akan menjanjikan sesuatu yang tidak bisa saya lakukan. Saya pasti akan mengerjakan sesuatu yang bisa saya lakukan. Yang pertama, apa yang disampaikan oleh Bang Sabri bahwa di sini belum ada SD, SMP, SLTA negeri, itu menjadi PR yang paling utama saya untuk di daerah ini. SLTA kita rumuskan bersama-sama dan harus ada. Nggak mungkin yang namanya seperti tempat seperti ini kok nggak ada sekolahnya, itu udah keterlaluan. Bahwa di sini ini ada pasar yang tidak efektif, mereka usulkan itu menjadi tempat untuk SD. Sehingga dengan demikian yang paling penting adalah yang seperti ini harus didialogkan, harus didiskusikan bersama. Bahkan untuk saya pribadi, kalau memang SD-nya udah tidak bisa lagi atau pasar itu tidak efektif, kita bisa lakukan misalnya begini. Lantai 1, 2, 3 tetap ada pasarnya, tetapi juga ada SD-nya. Kita bangun secara bersama-sama. Lantai 4, 5 kita buka untuk katakanlah anak-anak muda mau cari pekerjaan dan sebagainya. Ada ruangannya. Dan baru lantai 6, 7 dan seterusnya, siapa yang bangun? Pemerintah daerah bersama dengan pengembang untuk hunian bagi warga yang kurang mampu. Inilah yang dulu dirumuskan oleh Mas Anies sebenarnya. Hanya memang persoalannya DP 0% itu nggak bisa jalan karena pembebasan lahannya susah. Maka dengan demikian yang namanya pemimpin itu harus mencarikan solusi bukan bagi dirinya, bukan bagi kelompoknya, tetapi bagi rakyatnya. Sehingga saya tidak akan menjanjikan sesuatu yang tidak mungkin saya kerjakan. Begitu tadi saya masuk ada pertanyaan tentang kartu lansia. Kebetulan yang menghampiri saya juga udah lansia. Pertanyaannya sederhana aja, kenapa belum mendapatkan? Mohon maaf, begitu saya melihat ibu ini harus berhak untuk mendapatkan. Banyak sekali kartu lansia yang tidak berhak untuk mendapatkan, malah mendapatkan. Yang berhak mendapatkan, tidak mendapatkan. Termasuk tadi ada Ibu Dawis. Yang Dawis tadi mana kepala Dawis tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai RT 04 di wilayah RW 06. Saya ingin menyampaikan kepada Bapak masalah usia, masalah senioritas, dan masalah KJP, KJMU, dan lain-lain. Saya masalah ini, jadi ada beberapa warga saya yang tadinya dapat lansia tiba-tiba tidak dapat. Tok, baru beberapa bulan aja
langsung hilang, nggak dapat lagi sampai sekarang. Begitu pun disabilitas sampai saat ini baru 2-3 kali dapat, total udah nggak ada. Dan begitu pun KJP anak-anak, nantinya dapat tiba-tiba nggak ada. Sama seperti KJMU. KJMU itu baik kamu Pak, karena kan masih itu bayarnya tinggi Pak, harganya kan cukup mahal. Kuliah itu kan nggak murah. Kasihan Pak kalau orang-orang susah nggak dapat KJMU, nggak dapat bantuan. Jadi anak itu apalagi mau pintar jadi bodoh karena nggak ada uangnya. Aduh, saya udah nangkep Bu. Ya, ini saya ucapkan banyak terima kasih dan saya mohon Ibu sini tolong aja. diperjuangkan sama Bapak ya. Ya, Ibu sini jangan aja, Bu. sampai ini Pak, jangan sampai dilupakan tuh yang saya pesan buat Bapak. Jadi Bu Ketua RT ini problemnya KJP KJMU kalau harus ngurus harus pergi ke Rawa Bunga. Perjalanan dari sini ke Rawa Bunga 1 jam lebih. 60.000. Berangkat dari sini jam 8 jam 9 sampai sana jam 10 jam 11. Antri ya. Leye-leye ngantrinya panjang. Jam 4 sudah pulang. Sini lagi Pak. Belum terselesaikan baru dijanjikan ibu udah nggak tahan pasti udah pulang. Maka untuk itu Bu, kalau saya dapat amanah nggak lagi perlu pergi ke Rawa Bunga, diselesaikan di kecamatan ini saja. Semuanya harus diselesaikan di tempat di mana itu berada. Baik KJP, KJMU, kartu lansia. Disabilitas Pak, disabilitas kasihan Pak. Bu, disabilitas di Jakarta itu ada 44.000. Dan itu yang juga jadi persoalan. Maka yang disabilitas juga harus diselesaikan di sini. Nggak perlu lagi pergi kemana-mana. Kasihan udah. Duitnya habis nggak ngurus apa-apa. Bu, saya janji akan saya selesaikan di sini. Ya, saya juga satu lagi tanya Pak ya. Sama Bapak gini Pak, masa disabilitas ini Pak, kalau ke puskesmas itu kan dari kelurahan harus lapor ke RT, ke RW, ke kelurahan dan orang itu disuruh datang ke puskesmas. Udah gitu baru ke kelurahan, sedangkan mereka kan cacat. Saya juga tahu tentang persoalan disabilitas. Memang birokrasi kita kadang-kadang masih berbelit-belit Bu. Nanti kita permudah, kita sempurnakan. Terima kasih. Ya. Baik Bu, tadi ada siapa? Yang mau tanya lagi, Ibu silakan. Habis ini Pak RT ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya anak stabilitas, tapi dari umur 7 tahun sampai 11 tahun tuh masuk SD susah banget Pak. Kenapa tuh Pak? Saya udah masuk lagi, nggak bisa. Disabilitas ini. Iya. Di sini disabilitas ada berapa yang ada di kecamatan apa di wilayah Kurang ini? tahu deh. Saya sekolahannya cuma di S itu apa? SMP. Jadi sampai hari ini anak nggak sekolah. nggak sekolah dan nggak diterima. Enggak. Bu, nanti kalau saya rezeki saya Bu, saya akan datang ke tempat Ibu. Saya mau di sini. Tolong dicatat tadi ya. Bagian saya mana ya? Tolong dicatat ya. Anaknya ada. Ya baik. Bu, nanti kami ini kan Bu, kami tangani sendiri. Udah Bu, kalau yang Ibu ditanganin orang hanya di pingpong kanan kiri capek nanti. Bu, terakhir Pak RT ya. Udah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau curah nih kepada calon gubernur kami yang itu Bapak Pramono dan duetnya kepada Bapak Dul. Begini Pak, saya juga sebagai pengurus RT, saya juga udah hampir mau 6 tahun lebih, mau jalan 9 tahun. Pusing saya selama ada kasus lansia, macam kasus apa kesejahteraan dan termasuk kasus KMU juga, termasuk KJP juga. Jadi gimana ya Pak solusinya? Saya juga nggak punya wewenang, saya juga bukan orang pemerintahan. Jadi untuk lansia yang baru dapat 1 kali, untuk solusinya jong Pak, sama sekali nggak keluar. Jadi tiap hari saya kadang-kadang warga ngedatengin saya mulu. Saya bilang solusinya saya nggak bisa apa-apa Bu. Saya bilang coba nanti saya tanyakan ke kelurahan. Nah, kelurahan ya jawabannya begitu Pak. Dia bilang nggak tahu lah. Saya juga jawaban dari orang kelurahan. Ya saya bilang kok begitu jawabannya. Termasuk saya sendiri baru 1 kali datang. Saya sebagai pengurus RT Pak, baru 1 kali datang. Sampai solusinya jong juga Pak. Sama sekali sampai sekarang nggak pernah dapat.
termasuk stabilitas juga warga kami juga yang cacat mental. Baru sekali juga curah juga mas saya datang dulu, Pak RT kok anak saya stabilitasnya nggak keluar lagi. Saya kan, aduh saya juga pusing tuh. Baik, Pak Ketua RT. Samping itu Pak, sekali lagi, satu lagi, tolong untuk warga kami dan yang ada di lorong RW 06, kira-kira yang keluar dari sekolah yang ijazahnya belum ditebus, yang belum bisa dapat uang, itu katanya saya dengar lagi dipersulit dari kepala sekolahnya ya. Seluruh sekolahan tidak bisa untuk dikeluarkan ijazah orang-orang itu Pak. Sedangkan mereka itu mau sekolah kan perlu ijazah ditanyain. Makanya tolong kami itu-itunya kepala calon gubernur yang sekarang ini, mudah-mudahan Pak Pramono jadi gubernur, tolonglah Pak, kita diurus anak-anak yang sekolah ini yang ijazahnya ditahan, termasuk lansia semuanya, KJP apa KMU, tolong bantuin Pak ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan jawab yang kedua dulu. Yang namanya ijazah itu sebenarnya nggak boleh ditahan. Kalau bagi warga yang tidak mampu, maka yang harus tampil, yang harus mengurus adalah ya pemerintah setempat. Nggak bisa kemudian tidak boleh diambil. Saya tahulah tidak semua warga itu bisa mampu punya keuangan yang baik untuk mengambil ijazah. Pasti banyak yang kemudian mohon maaf ijazahnya bahkan digadaikan pun ada. Digadaikan pun ada. Pak, yang begini hampir semua persoalan itu awal mulanya adalah masalah data. Tidak semua daerah atau provinsi ataupun kemudian kecamatan, kota, kelurahan itu datanya baik dan benar. Maka yang seperti ini harus ada yang mengurus secara khusus. Nggak bisa kemudian dengan pola birokrasi yang lama. Seperti yang saya sampaikan tadi, KJP di Rawabunga kenapa nggak selesai-selesai? Ya gimana seluruh Jakarta 44 kecamatan ngurusnya, 267 kelurahan ngurusnya ke Rawabunga? Nggak mungkin selesai. Maka ini harus ditarik ke kecamatannya masing-masing. Termasuk urusan-urusan Bapak tadi harus diselesaikan di kantor kecamatan ini. Nah, kalau untuk yang ijazah tadi nanti kami kaji, kami pelajari. Kalau memang ada masalah, katakanlah tunggakan dan sebagainya, kalau itu kewenangannya gubernur, saya akan buktikan, Pak. Saya akan buktikan. Yang berikutnya tadi pertanyaan tentang KJP, lansia, dan macam-macam. Sebenarnya terjadi di semua daerah. Di semua daerah. Makanya kenapa kemudian kami punya program, Pak RW, terima kasih. Silakan Pak RW. Saya punya program untuk yang namanya RT RW, insentifnya dikalikan 2. Yang dulu hanya menerima 2 juta menjadi 4 juta, yang biasanya menjadi. Tetapi yang penting sebenarnya bukan itu. Yang paling penting bukan itu. Yang namanya RT RW tadi, laporannya LPJ-nya itu bikin pusing. Benar nggak Pak RW? Bikin pusing. Maka harus dalam era seperti sekarang ini kan insentif. Bukan gajinya RT RW, ini insentif. Maka dibuat sederhana secara online system. Nanti kami buatkan Pak. Yang penting Bapak tinggal tanda tangan dan Bapak mempertanggungjawabkan itu sesuai dengan apa yang ditandatangani. Nggak perlu dibuat detail. 2,5 juta laporannya aja mungkin sehari 2 hari nggak selesai. Nanti bisa berantem sama istrinya atau suaminya. Sabar Bu. Dan yang paling penting bagi warga yang di Priok seperti ini, harus ada apa? Setiap RT RW punya CCTV. Di sini apa yang salah satu menjadi ancaman serius? Mohon maaf ya, jangan marah ya. Narkoba, bullying, kekerasan, pencurian. Inilah persoalan yang ada. Kalau kita pasang CCTV semuanya di RT RW, maka dilakukan pengawasan secara bersama-sama dan pengalaman di dunia dimanapun yang namanya kriminalitas pasti turun kalau ada CCTV-nya. Tetapi juga kalau bapak-bapak mau ganjen nggak bisa
mau melang-meleng ya ketahuan di sini. Oh, suami gua melang-meleng gitu. Nggak bisa. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sekarang ini di Jakarta baru terpasang CCTV jumlahnya baru 747. Kenapa saya hafal? Karena saya pengen banget menurunkan angka kriminalitas. Butuh berapa lagi? 35.000 CCTV. Tetapi tidak mahal sebenarnya. Kemauan aja ada atau tidak untuk melakukan itu. Dan saya yakin inilah yang akan membuat Jakarta lebih nyaman, lebih tentram, orang bisa bertetangga juga lebih enak, lebih. Inilah yang akan kami lakukan. Saya paling takut kalau kemudian kita tidak melakukan preventif atau pencegahan, terutama untuk narkoba. Dengan demikian ini akan kami lakukan, Bu. Kami mohon doa restu Bapak Ibu sekalian, mohon dukungan supaya anak-anak kita itu harus kita jaga dari usia dini. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Pak Bang Sabri yang saya hormati, Pak Ketua RW, sekali lagi saya mohon maaf, saya masih ada acara lagi. Saya mohon doanya, mohon supportnya, mohon dukungannya. Kalau memang ini menjadi amanah saya akan menyelesaikan kecil-kecil aja yang dari bawah. Yang menjadi persoalan Bapak Ibu sekalian, bukan yang gede-gede, bukan. Saya sudah lihat sendiri, saya 15 tahun berkantor di istana. Tidak pernah terbayangkan dalam pikiran saya, nggak sampai 2 kilo dari istana. Orang mau tidur aja 3 shift. Pagi, sore, malam. Mau tidur aja 3 shift. Karena apa? Di rumah itu 12 orang, tempat tidurnya cuma 2. Bahkan MCK pun nggak ada. Saya sudah melihat sendiri. Bahkan mereka berhari-hari mungkin tidak pernah melihat matahari. Mohon maaf, di sini kan masih melihat matahari. Nggak pernah melihat matahari. Sehingga dengan demikian itulah yang membuat saya betul-betul Bang Sabri, membuat saya walaupun capek, begitu saya udah salaman melihat persoalan di bawah, capek saya hilang. Masuk mobil selalu saya ganti baju itu bisa sampai 12 kali. Tadi pagi siang udah sama Bang Sabri di tepi pantai Kali Baru, Cilincing. Habis itu ke HKBP. Jadi saya keliling terus. Ini nanti juga masih ada beberapa tempat. Intinya begini, saya mau disupport, saya mau didoakan, dan saya pasti akan mengerjakan hal yang telah saya sampaikan, termasuk tadi bagi yang disabilitas saya akan, yang bagi disabilitas ajudan saya mohon ini dicatat. Ini yang seperti ini nggak akan bisa tertangani kalau kita tidak turun tangan sendiri. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Pram, Abang Dul, Jakarta menyala. Oke gas, oke gas. Oke gas, oke gas. Jakarta menyala. Oke gas, oke gas. Oke gas, oke gas. Oke gas, oke gas. Mas Pram, Abang Dul, Jakarta menyala. Oke gas, oke gas. Oke gas, oke gas. Jakarta menyala. Oke gas, oke gas. Oke gas, oke gas. Oke gas, oke gas. Oke gas, oke gas. Tolong mengikutnya, ya, Bapak Ibu, diambil gambarnya ya, diambil gambarnya, coblos, Mas Pram Bangdul, Mas Pram Bangdul, Mas Pram Bangdul, Jakarta menyala, Menyala abangku, terima kasih. Jakarta menyala. Oke gas, oke gas. Menyala abangku, Oke gas, oke gas. Jakarta menyala. Abang None, Oke gas, oke gas. Abe, kasih tahu semua pemimpin untuk Jakarta semakin maju. Pramono Anu Wibowo bersama Rano Karno, itu pilihan kita. Jakarta menyala. Mas Pram Bangdul, Jakarta menyala. Oke gas, oke gas. Oke gas, oke gas. Jakarta menyala. Oke gas, oke gas.
gas, oke gas. Jakarta menyala. Oke gas, oke gas. Oke gas, oke gas. Mas Pram gubernurku, Bang Dul itu aku. Ku tak gentar siap maju, pemimpin pilihanku. Bangkit bergerak, Oke gas, oke gas. solid dan tenang. Pramono, Anung, Rano, Karno menang. Terus maju, pantang mundur, semangat Oke gas, berjuang, jangan oke kendor. gas. Mas Pramono, gubernurku, Bang Dul, wagubku. Beri bukti, bukan janji. Oke gas, oke gas. Daerah khusus Jakarta menyala, marilah kita dukung bersama. Mas Pram, Abang Dul, Jakarta menyala. Oke gas, oke gas. Oke gas, oke gas. Jakarta menyala. Oke gas, oke gas. Oke gas, oke gas. Oke gas, oke gas. Oke gas, oke gas. Jakarta Oke gas, oke gas. Oke gas, oke gas. Abang None, Oke gas, oke gas. Babe, kasih tahu semua pemimpin untuk Jakarta semakin maju. Pramono, Anung, Wibowo bersama Rano Karno, itu pilihan kita. Jakarta menyala. Mas Pram, Bang Dul, Jakarta menyala. Oke gas, oke gas. Oke gas, oke gas. Jakarta Oke menyala. gas, oke gas. Menyala abangku. Oke gas, oke gas. Oke gas, oke gas. Jakarta menyala. Oke gas, oke gas. Jakarta menyala. Menyala abangku. Jakarta menyala. Menyala abangku. Jakarta menyala. Abang None, encang encing enyak babe, kasih tahu semua pemimpin untuk Jakarta semakin maju. Pramono, Anung, Wibowo bersama Rano Karno, itu pilihan kita. Jakarta menyala. Mas Pram, Bang Dul, Jakarta menyala. Jakarta menyala. Menyala abangku. Jakarta menyala. Jakarta menyala. Menyala abangku. Jakarta menyala. Menyala abangku. Jakarta menyala. Abang None, encang encing enyak babe, kasih tahu semua pemimpin untuk Jakarta semakin maju. Pramono, Anung, Wibowo bersama Rano Karno, itu pilihan kita. Jakarta menyala. Mas Pram, Bang Dul, Jakarta menyala.